Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya ya. Hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel dan hari ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara mudah ya untuk membuat sebuah form slip gaji sederhana teman-teman. Anggap saja ini nama PT-nya adalah PT ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan di lapangan seperti apa. Nah, ini saya contohkan misalnya saya buat periodenya 1 Mei sampai 31 Mei 2025 ya. Nah, ini judulnya nanti kita akan buat bagan-bagannya ya. Kita nanti akan buat detailnya di sini. Tentunya detail di sini nanti akan menyesuaikan database yang kita punya. Nah, itu salah satu wajib ya. Hal yang wajib yang teman-teman harus punya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan database, jadi kita tidak membuat dari awal ya. Sini sebelahnya ya, di sini form slip gaji, di sini database-nya, sheet berikutnya. Nah, bentuk database-nya yang saya siapkan saya buat sederhana saja ya, biar nanti simulasinya mudah. Nah, di sini database-nya sederhana saja, ada nomor, nama, kemudian ada jabatan, ada status, ada gaji pokok, ada tunjangan jabatannya, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan harian, kemudian ada potongan-potongan ya, potongan pajak, potongan BPJS, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan saja ya database-nya. Ini saya buat sederhana agar simulasinya nanti lebih mudah dipahami gitu teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke form slip gaji tadi. Nah, ini ya, saya kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, kalau sudah punya database, kita tinggal buat formnya seperti ini. Oke, informasi yang perlu kita cantumkan dulu di sini adalah tentunya nama ya. Kita menyesuaikan database ini ya. Ada nama, ada jabatan, ada status, gaji pokok, tunjangan, kemudian ada potongan. Nah, berarti kita kembali ke form. Berarti di sini yang perlu kita cantumkan yang pertama itu adalah sebuah nama. Kemudian dari nama, kemudian ke jabatan ya. Sesuai dengan informasi database tadi ya. Dari jabatan kita punya status, ya kan? Kita lihat database-nya. Ya, nama, jabatan, status ya. Nah, oke. Nah, setelah itu berarti gaji pokok, tunjangan ya. Tunjangannya ada tunjangan jabatan, keluarga, dan harian. Oke, kita sesuaikan sesuai dengan informasi database. Nah, kita kembali ke sini. Berarti di sini kita kasih judul lagi ya, subjudul ya. Subjudul misalnya penghasilan ya seperti ini. Nah, ini bisa kita kasih warna untuk bercantik misalnya ya. Kita kasih warna ini ya. Kemudian bisa kita bold seperti ini. Nah, baru di sini adalah isinya. Nah, penghasilan tadi kan sesuai informasi database itu ada gaji pokok ya. Ya kan? Kemudian ada tunjangan-tunjangan ya. Tunjangan yang pertama itu tunjangan jabatan. Ya. Oke. Kita lihat ya. Tunjangan jabatan betul ya. Habis itu tunjangan keluarga, tunjangan harian ya. Kita kembali ke form. Sini tunjangan keluarga ya. Tunjangan keluarga ya. Keluarga. Oke, setelah keluarga terakhir itu tunjangan harian ya. Tunjangan harian. Oke, penghasilan cukup ini saya rasa ya, sesuai informasi database. Gaji pokok, tunjangan jabatan, keluarga, harian. Oke, berarti ini bisa kita jumlahkan ya, teman-teman ya. Berarti di sini jumlah penghasilan. Nah, oke. Nah, ini teman-teman sudah ada titik 2 secara otomatis ya. Nah, cara buat titik 2 ini gampang sebenarnya teman-teman ya. Ini tadi langsung saya buat ya agar mudah. Ini teman-teman tinggal di blok aja sel dimana yang akan diberikan titik 2 seperti ini biar rapi ya. Caranya kita blok, kemudian kita klik kanan ya. Nah, klik kanan, kemudian format cell. Nah, di dalam format cell ini pilih custom. Pilih custom, kemudian di tipe ini kita ketikkan ini. Jadi add bintang tanda petik titik 2 tanda petik. Nah, gitu caranya ya. Nah, misalnya kita simulasikan di sinilah ya. Ini kan belum ada titik 2 ya. Belum ada titik 2. Nah, kita kasih titik 2 ya. Klik kanan. Format cell ya. Ya kan? Kemudian kita pilih custom.
Kemudian di sini ya, di tipe kita tulis titik 2 di sini akan muncul dan dia lebih rapi. Nah, itu cara membuat titik 2, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita teruskan form tadi. Nah, berarti di sini penghasilan, oh ini warnanya boleh sampai sini ya. Kenapa warnanya sampai sini? Karena nanti di sini ada isinya ya. Nah, isinya sesuai dengan informasi database yang kita punya. Oke, sekarang kita buat untuk potongan ya. Kita lihat database-nya. Nah, ada potongan, ada dua ya, potongan BPJS dan potongan PPH. Nah, berarti bisa kita buat tebal. Nah, ini warnanya bisa sampai sini ya. Nah, karena nanti isinya kan di sini. Yang pertama tadi adalah ada potongan BPJS ya, teman-teman ya. Potongan BPJS, kemudian titik 2-nya dengan cara seperti tadi. Kita blok sel di mana akan kita buat titik 2. Kemudian kita klik kanan, kita pilih format cell. Kemudian kita pilih custom ya. Kemudian di tipe ini kita tulis add spasi bintang, spasi tanda petik ya, buka petik, titik 2, tutup petik. Kemudian kita oke ya. Kita oke. Nah, sehingga titik 2-nya dia secara otomatis. Ini kenapa seperti ini? Karena kurang besar ya. Kita besarkan. Nah, oke. Nah, di sini sudah cukup lengkap ya informasi yang ditampilkan. Di sini ada penghasilan, di sini ada potongan. Nah, kemudian kita bisa menuliskan lagi di sini total yang diterima ya. Hanya total yang diterima. Ya kan? Jadi total yang diterima ini berarti bisa saja jumlah penghasilan ini dikurangi potongan. Nah, jadi jumlah bersih yang diterima ini berapa? Di sini bisa kita buat. Kemudian selanjutnya bisa kita buat juga di sini misalnya mengetahui ya berarti ya. Berarti di sini dibuat dulu HRD misalnya. Dengan tanda tangan ya. HRD PT Sejahtera ya. PT Sejahtera sesuai judul ini ya, Sejahtera Abadi Maju Selalu. Sejahtera Abadi Maju Selalu. Oke. Nah, di sini mengetahui misalnya ya, teman-teman ya. Mengetahui. Misalnya yang mengetahui adalah GM misalnya, General Manager ya. GM sesuai dengan ini ya. PT, kita copy aja biar cepat. Kita ke kanan copy, kita pindahkan di sini. Mengetahui PT Sejahtera Abadi Maju Selalu. Nah, ini kita luruskan ya, bisa kita pindah ke bawah seperti ini. Nah, terus kemudian ini bisa kita buat garis ya dengan cara misalnya tekan shift di keyboard, kemudian tanda strip min ya, keyboard seperti ini, sehingga dia bisa buat garis. Oke, di sini juga ya. Bisa kita buat seperti ini. Nah, oke. Nah, ini bagan-bagan yang ada di slip gaji ya. Saya rasa ini kalau seperti ini kita besarin. Nah, boleh kita besarin ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita sudah punya form ya atau format untuk slip gaji. Sekarang kita tinggal buat isinya sesuai dengan database. Oke, yang pertama kita isi yaitu kaitannya dengan nama ya, di sel nama. Nah, sel nama ini agar dia tidak secara manual untuk ngisinya, maka kita buat data listnya saja. Nah, cara buat data list gimana teman-teman? Gampang ya, tinggal sel nama ini kita aktifkan ya. Artinya kursor kita letakkan di sini, selnya diaktifkan. Kemudian teman-teman masuk di menu atas data.
ya kan. Kemudian teman-teman pilih data validation, klik panah kecilnya, kemudian pilih data validation. Nah, masuk di setting ya. Setelah masuk di setting, allow-nya ini kita pilih yang list. Nah, source-nya kita letakkan di sini, kursor ya. Kursor kita letakkan di source. Terus kemudian kita masuk ke database. Masuk ke database, terus kemudian kita blok saja nama dari nomor 1 sampai nomor terakhir ya, seperti ini. Nah, kita blok ya kan. Nah, kita blok. Kalau sudah kita blok, teman-teman tinggal di OK saja. Nah, kalau sudah di OK, kita lihat ya di form slip gaji di sini, maka akan muncul secara otomatis nama-nama yang ada di database tadi. Kita tinggal milih saja siapa yang akan kita munculkan di dalam form ini, gitu ya. Kalau misalnya di sini kurang lebar ya, ini bisa dilebarin ya. Atau misalnya kita buat misalnya di sini kita merge ya, kita merge, klik kanan, atau bisa di home ya, di merge and center ya, seperti ini gitu. Sehingganya kalau center dia lebih lebar ya, lebih lebar, sehingganya kalau ada ketemu nama yang panjang seperti ini dia tidak terpotong ya. Dan ini kalau disesuaikan untuk di rata kiri juga bisa seperti ini gitu teman-teman. Oke, kita sudah punya data list nama yang sudah otomatis dengan tombol seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita ngisi jabatan. Nah, cara ngisi jabatan kita menggunakan fungsi atau rumus VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value. Lookup value-nya ini adalah kata kunci ya. Kata kuncinya kita ambil di nama. Nah, nama di atas. Kemudian agar dia tidak bergeser, teman-teman di keyboard tekan F4. Tekan F4 seperti ini. Nah, sehingganya dia terkunci dengan tanda dolar di sebelum huruf dan angka ya. Kalau sudah terkunci seperti ini, koma, kita diminta ke tabel array. Tabel array ini merupakan database ya, atau dasar data yang sumber data ya, maksudnya sumber data yang akan kita ambil. Terus kemudian teman-teman blok saja dari nama saja ya, karena yang akan kita munculkan mulai dari nama seperti ini. Kita blok semua sampai PPA21 sampai ke bawah seperti ini ya. Nah, kalau sudah terblok semua teman-teman, nah di sini kan muncul ya seperti ini ya, ya kan. Kemudian kita koma, kita masuk lagi ke form slip gaji seperti ini. Nah kan, nah yang ditanya ini adalah jabatan ya teman-teman, jabatan. Nah, sehingganya ini form slip gaji ini bisa kita hapus teman-teman, karena ini menandakan kita kembali ke sel form slip gaji. Tapi yang kita minta bukan itu ya, yang kita minta ini kan jabatan. Jabatan ini ada di kolom berapa di dalam database tadi. Nah, coba kita lihat ya, di database form jabatan itu ada di kolom kedua ya, ini teman-teman. Kenapa kolom kedua? Karena kita tadi ngebloknya mulai dari nama, bukan dari nomor. Kalau kita ngebloknya mulai dari nomor, berarti jabatan kolom ketiga. Ini karena kita ngebloknya dari nama, sehingga jabatan ada di kolom kedua. Oke, kita kembali lagi ya ke form slip gaji. Nah, ini form slip gajinya kita hapus. Nah, dia selalu tampil karena kita masuk ke form slip gaji sini, ya, dia tampil. Dan itu tidak kita perlukan. Yang kita perlukan adalah jabatan ini ada di kolom kedua tadi ya. Kemudian kita koma, kemudian kita isi 0 agar datanya akurat. Kemudian ini jangan lupa, ini mohon maaf teman-teman, yang ini tadi. Ini bisa kita blok agar database ini tidak bergeser kemana-mana. Ya, kita kunci dengan tombol F4 seperti tadi, seperti ini. Tekan tombol F4. Nah, tanda terkuncinya dia sudah ada tanda-tanda dolar seperti ini. Ini gunanya agar di saat kita ngedrag ke bawah, kita copy ke sel lain, itu dia tidak bergeser, tetap di situ karena sudah dikunci dengan tombol F4. Kalau sudah, kita enter teman-teman. Nah, sehingga
jabatan akan terisi otomatis sesuai dengan data nama yang kita pilih. Misalnya kita pilih nama yang atas. Nah, makanya di sini sesuai ya. Rino Hardian. Kita cek misalnya Rino Hardian di sini. Rino Hardian. Dia statusnya staf HRD. Betul ya? Nah, sudah sesuai. Kita kembali ke form slip gaji. Nah, sekarang untuk status, untuk gaji pokok, untuk tunjangan ya, kemudian potongan-potongan, ini teman-teman tinggal di copy saja. Nah, rumus ini kita copy di sini, ya kan? Kemudian tinggal dirubah aja. Ya, kita lihat nih. Status itu ada di kolom keberapa? Kolom ketiga ya. Nah, ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Status ada di kolom ketiga. Oke, kita kembali ke form slip gaji. Berarti di sini kita tinggal rubah saja ya. Nah, yang di sininya ini teman-teman, kita rubah menjadi 3 karena status ada di kolom ketiga. Sehingga ini kita rubah menjadi 3 ya. Kita enter, maka dia statusnya sesuai dengan nama yang kita pilih. Kalau kita rubah namanya misalnya di atas ya, contoh Sofia, nah, maka dia status tetap jabatan manajer. Begitu juga dengan ini ya, sama tinggal kita copy saja seperti ini. Kemudian kita lihat gaji pokok ada di kolom keberapa ya. Gaji pokok berarti ada di kolom ke-4. Nah, berarti kita masuk ke sini lagi. Gaji pokok ini ada di kolom ke-4. Dan kita rubah ini jadi 4. Ya. Kita rubah menjadi 4. Kita enter. Kemudian selanjutnya ini kita copy lagi di sini ya. Ini kita copy, pastekan di sini, kita rubah ini menjadi kolom 5. Ya kan? Karena tunjangan jabatan itu ada di kolom ke-5 ya, database tadi ada di kolom ke-5. Kita enter. Kemudian kita copy lagi, kita paste di sini, ini ada di kolom ke-6 ya. Seperti ini, terus kita lakukan. Ini kita Ctrl C ya, kita copy, kita paste di sini. Ini kita rubah menjadi 7 sesuai dengan database. Kemudian ini bisa kita copy lagi, bisa paste di sini. Potongan BPJS itu ada di kolom ke-8 ya. Kita enter, kemudian ini kita copy lagi, kita paste di sini. PPh 21 itu ada di kolom ke-9. Jumlahkan saja di jumlah penghasilan ini. Kalau penghasilan tinggal sama dengan sum ya, kita menggunakan rumus sum aja. Ini kita jumlahkan seperti ini, kita blok, kita tutup, enter. Sum tutup kurung, enter. Maka potongannya sekian ya. Nah, ini bisa kita rapih-rapihkan ya, agar melihatnya mudah. Kita blok, kemudian kita kasih pemisah ya, pemisah satuannya ya. Kita klik di sini. Nah, dia sudah misah. Kalau kelebihan 0 di belakang, teman-teman tinggal pilih ya. Kita kurangi 0-nya. Nah, sehingga dia akan formatnya seperti ini, teman-teman. Ini bisa kita bold ya untuk menandakan. Kemudian yang jumlah potongan ini bisa kita bold untuk menandakan. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, tinggal kita di sini menjumlahkan ya atau mengeksekusi ya. Berarti total yang diterima ini bisa kita bold misalnya ya. Total yang diterima itu berarti merupakan penghasilan ya, sama dengan penghasilan dikurang ya, penghasilan dikurang daripada jumlah potongan ya. Penghasilan kurang jumlah potongan, kita enter sama dengan, nah inilah yang dibawa pulang atau penghasilan yang diterima oleh salah satu karyawan yang ada di PT ini gitu. Kalau ini kita rubah teman-teman, kita rubah misalnya seperti ini, maka dia juga akan ikut berubah. Nah, ini bisa tinggal kita cetak ya, kita cetak, divalidasi dengan tanda tangan.
Gitu teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah ya cara mudah untuk membuat sebuah form slip gaji sederhana. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa membantu pekerjaan teman-teman sehingga teman-teman bisa mendapatkan produktivitas dan penilaian kinerja yang baik. Demikian video kali ini, tutorial kali ini, dan jangan lupa teman-teman kalau ini dirasa bermanfaat, subscribe, like, kemudian di-share sebanyak-banyaknya ya, agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.